Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan buat ketemu lagi di pelajaran Ibu hari ini ya. Sebelum mulai, kita awali dulu dengan doa. Siapa yang mau pimpin doanya, silahkan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai, dilihat kolong mejanya, bawah mejanya sudah bersih belum? Hari ini sudah ada yang piket belum? Alhamdulillah, biar nggak ada nyamuk nanti, sumber penyakit. Oke, sebelum mulai nanti Ibu absen dulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Agung Kurniawan ada? Agung hadir. Agung Mariwarna hadir. Risma, Saifuddin, Salma, Salwa. Iya, ada yang belum disebut? Sudah semua ya? Ya, alhamdulillah. Kabarnya gimana ini hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita doakan kalau bagi teman-teman kita yang hari ini nggak masuk karena sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kalian juga jaga kondisi badannya biar tetap ikut pembelajaran ya setiap harinya. Oke, absennya sudah ya. Siap mulai pembelajaran? Siap. Hari ini kita membahas tentang bab ketenaga kerjaan ya. Bab tenaga kerja itu terdiri dari 4 materi. Untuk yang pertama, hari ini materinya membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja ya. Pengertian tenaga kerja itu apa? Jenis-jenis tenaga kerja itu apa saja? Nah, Ibu sudah siapkan PowerPoint-nya, sudah bisa dilihat? Boleh dibaca nih judulnya, ketenaga kerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja. Peta konsep ini materi yang akan kita bahas, ketenaga kerjaan ya. Bab ketenaga kerjaan ada beberapa materi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas pengertian dan jenis-jenis tenaga kerjanya. Masalah ketenaga kerjaan, ada upaya permasalahannya seperti apa, sistem upah dan pengangguran itu nanti kita bahas minggu yang akan datang ya. Hari ini kita membahas pengertian dan jenis-jenis tenaga kerja terlebih dahulu. Habibi, coba Habibi, fenomena di sekitar Habibi, profesinya apa aja sih yang ada di sekitar Habibi? Dokter, ya. Terus? Mekanik. Pengacara, ya di sekitar kita ya, banyak kan kita temui ya. Nah, kalau yang seperti di gambar ada apa aja nih? Apa koki? Ya, koki. Guru, iya betul. Manajer, ya kan? Kita juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja itu berdasarkan apa biasanya? Pakaian kan? Ya kan? Ada seragamnya ya. Selanjutnya di sini, nah ketenaga kerjaan tadi yang kalian utarakan, pengertian ketenaga kerjaan kurang lebih sudah benar ya. Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja ya. Jadi sebelum kerja biasanya kan ada pengalaman untuk melamar kerjanya ya kan, proses interviewnya gitu. Nah, selama itu ya selama dia bekerja gitu prosesnya.
Nah, sesudah masa kerja biasanya masa pensiun. Kalau tenaga kerja di sini pengertiannya adalah, coba Ferdi baca. Tenaga kerja adalah setiap orang atau produk serta jasa lain untuk sendiri maupun masyarakat. Ya, jadi tenaga kerja itu pengertiannya setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Itu tenaga kerja. Makasih Ferdi. Ini tenaga kerja di usia berapa sih yang disebut tenaga kerja? Nah, ada juga bukan tenaga kerja berarti yang penduduknya berumur 0 sampai 14 tahun. Itu dibilang atau tergolong bukan tenaga kerja. Siapa saja? Yaitu anak yang masih sekolah, orang yang mengurus rumah tangga, ya, terus juga penerima pendapatan. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, Risma, boleh Risma. Penerima pendapatan itu apa, Bu? Penerima pendapatan, ya di sini ya ada di bukan tenaga kerja, tergolong yang bukan tenaga kerja. Ada yang bisa jawab nggak? Penerima pendapatan itu apa sih, kata Risma? Penerima pendapatan itu misalnya orang yang sudah pensiun kerja. Nah, luar biasa. Saifuddin, tepuk tangan dong buat Saifuddin dong. Jelas ya, penjelasan Saifuddin cukup bisa dimengerti nggak Risma? Iya, jadi penerima pendapatan ini bagi orang yang memang sudah pensiun, sudah tidak bekerja tapi masih menerima pendapatan. Terima kasih Saifuddin ya. Sudah bisa dimengerti ya? Ini ya tenaga kerja dan bukan tenaga kerja sudah bisa dibedakan. Oke, selanjutnya. Nah, ini jenis-jenis tenaga kerja. Ternyata ada jenis-jenisnya juga loh. Yang berdasarkan sifat kerjanya. Ada dibagi dua, tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmaniah. Nah, tenaga kerja rohani ataupun non fisik itu biasanya lebih banyak menggunakan pemikiran. Nah, kerja rohani itu menggunakan pikiran, ya, menggunakan pikiran atau ide-ide gagasan. Kalau tenaga kerja jasmania di sini fisik. Contohnya seperti apa ya? Yang perempuan nih, gantian. Contohnya seperti apa? Tukang bangunan, ya, tukang beca yang lebih menguras tenaga, ya. Nah, ada juga jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan keahliannya ternyata nih. Kalau berdasarkan keahliannya dibagi 3. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, Ibu jelaskan sebentar. Tenaga kerja terdidik di sini mereka yang melampaui atau melalui pendidikan dulu, proses belajar di sekolah. Nah, kalau tenaga kerja terlatih tidak harus pendidikan formal, namun lebih ke pengalaman. Nah, kalau yang nomor 3 ini tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, ya berarti tidak kedua-duanya, hanya menggunakan fisik atau tenaganya saja. Ada yang bisa mencontohkan? Ya, yang dari perempuan, tenaga kerja terdidik. Siapa yang bisa mencontohkan? Dokter, pengacara. Nah, kalau tenaga kerja terlatih, ya yang laki-laki, siapa yang mau bantu kasih contoh? Penjahit, ya. Ayo, yang lain? Sopir, iya betul. Apa jualan? Bengkel, ya, montir, ya. Kalau yang kerja di bengkel berarti montir, ya kan? Nah, kalau yang nomor 3, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, berarti apa? Tukang sapu, tukang beca. Mereka tidak perlu menempuh pendidikan, ya kan? Jadi menggunakan tenaga. Nah, di sini bisa dilihat nih contoh-contohnya lah, ya kan? Nah, kalau tenaga kerja terlatih, tadi tuh tukang jahit, lukis juga tuh, termasuk tenaga kerja terlatih. Karena tidak semua orang bisa, ya kan? Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok, ya. Membagi kelompok agar kalian berdiskusi. Untuk kali ini Ibu bagi 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok.
Dicatat nih. Kelompok 1 Agung Mariwarna, Alivia, Habibi, Nirmala, Salma, dan Fitriah. Oke, sudah ya. Kelompok 1. Kelompok 2 Agung Kurniawan, Dinda, Nuraida, Saifuddin, dan Saudah. Kelompok 3 Valia, Juan, Nunji, Rizka, dan Salwa. Kelompok 4 Nabil, Risma, Sela, Alifa, Ahmad Rifai, dan Ferdi. Ya, jadi itu pembagian kelompoknya sudah, berarti kalian duduknya berdasarkan kelompok ya. Tugas atau bahan ajar dan lain sebagainya sudah Ibu share di Google Classroom, bisa kalian cek di laptop ya, di perangkatnya masing-masing. Dipersilahkan untuk duduk berdasarkan kelompoknya dan berdiskusi. Sambil nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, ada yang mengerjakan di Google Classroom-nya, ada yang di lembar LKPD ini ya. Ibu kasih waktu sampai jam 9 kurang 5 menit ya, atau sampai jam 9. Nanti disiapkan kelompoknya. Risma siapa yang mau presentasi? Risma. Kelompoknya Juan siapa yang mau presentasi? Juan. Siapa? Rizka. Rizka. Kelompoknya Saifuddin? Saifuddin ya? Saifuddin. Kelompoknya kelompok 1 nih siapa? Habibi. Oh, Agung. Boleh, siap. Siapa yang sudah siap buat presentasi? Ya. Kelompok 3 dulu. Oke. Yang kedua, boleh. Yang kedua. Yang lain perhatikan ya, jangan ribut. Oke, silakan.
ini dari kelompok 2 ya. Alhamdulillah, kayaknya sudah pada paham semua ya. Alhamdulillah bisa dimengerti ya. Ya kan? Sudah bisa disimpulkan juga dari diskusi kita ini, materi kali ini ya kan? Dari A sampai Z tentang ketenaga kerjaan. Kita membahas pengertian ketenaga kerjaan, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, ya kan? Jenis-jenisnya gitu. Ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan pembahasan materi kali ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan, Habibi? Walaupun tadi secara garis besar sudah dikemukakan oleh masing-masing kelompok. Kesimpulannya, Habibi? Jadi kesimpulannya adalah kerja ada yang berdasarkan sifat kerjanya yaitu tenaga kerja rohania, tenaga kerja jasmania, dan ada juga yang berdasarkan keahliannya yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terdidik. Iya, oke. Terima kasih ya untuk Habibi, untuk yang lain. Jadi sekali lagi materi kali ini tentang ketenaga kerjaan. Ibu harap kalian sudah bisa mendiferensiasikan atau membedakan, mengelompokkan tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, tidak terlatih ya, menurut sesuai dengan jenis-jenis ketenaga kerjaannya. Untuk tugas individu, Ibu akan memberikan tugas individunya untuk dikerjakan di rumah ya. Kalian bisa cek nanti kerjakan di rumah lewat link yang sudah Ibu share di Google Classroom. Bisa kalian cek, ada tugas individu. Kalian kerjakan di rumah, nanti kita akan bahas minggu depan pertemuan selanjutnya ya. Itu tugasnya, tugas mandirinya. Oke, dan nanti pertemuan selanjutnya materinya tentang masalah ketenaga kerjaan. Ya, tadi hari ini sudah membahas jenis-jenis tenaga kerjanya. Minggu depan kita membahas tentang masalah ketenaga kerjaannya. Apa saja sih masalah yang ada di ketenaga kerjaan? Oke, itu ya. Dirapihkan buku-buku kertas-kertasnya. Oh iya, LKPD-nya dikumpulkan ya. LKPD tugas kelompok yang sudah dikerjakan dikumpulkan. Sebelum kita akhiri, siapa yang mau pimpin doa lagi? Karena kan tadi kita awali dengan doa, diakhiri juga harus dengan doa. Tapi gimana pertemuan kali ini, seru nggak? Gimana menurut kalian? Seru banget. Ada yang ngantuk nggak? Ada yang ngantuk nggak? Nggak ada yang ngantuk? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Oke ya, sebelum kita akhiri, karena sudah jam 9:30 ya, kan waktunya istirahat. Sebelum kita akhiri, siapa yang mau pimpin doa untuk di akhir pembelajaran kali ini? Silahkan dipimpin doanya oleh siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah ya, Ibu terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga minggu depan kita dalam kondisi sehat, bisa bertemu kembali ya. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian, kalian bereskan lagi tempat duduknya, perangkatnya dirapikan lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih.